Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi dalam Sion News. Kami akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam doa malam yang dilaksanakan di rumah masing-masing setiap hari dari pukul 9 hingga 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Ibadah pemuda dilaksanakan secara online melalui YouTube channel DPGBI setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ibadah anak dilaksanakan secara online melalui YouTube channel DPGBI setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya minggu depan dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GBI Jemaat Sion pada jam 10 pagi. Demikian Sion News edisi 12 Juli 2020. Sesaat lagi Anda akan bergabung bersama kami dalam ibadah raya GBI Jemaat Sion Banjarbaru. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran dimanapun Anda berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh pada pagi hari ini bersama-sama kembali untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu semua berada, jemaat Tuhan GBI Sion Banjarbaru, Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Dan Dia pasti hadir di dalam ibadah online yang kita laksanakan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk segala kebaikan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Dan kami boleh ada Tuhan pagi hari ini, semuanya hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau ada satu waktu yang indah, di mana kami boleh datang kepada Tuhan. Kami ingin meninggikan nama Tuhan, kami ingin menyembah Engkau Tuhan, kami ingin mengagungkan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan sungguh Tuhan di dalam ibadah kami, hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan semuanya ini Tuhan, kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini, sebab ajaiblah kuasa-Mu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil
adil dan benarlah setiap jalan-Mu Tuhan. Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau layak diagungkan kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah kami yang kudus, Kau layak menerima pujian kami, layak disembah, sebab Kau Allah, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sekali lagi katakan layak disembah, layak disembah. Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Kami umat-Mu Tuhan pagi hari ini, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau layak dimuliakan, Engkau layak disanjung Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Oh, Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan, nama-Mu layak disanjung, nama-Mu layak diagungkan. Kami umat-Mu Tuhan, kami umat-Mu Tuhan datang menyembah Engkau pagi hari ini. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan ditinggikan, layaklah Tuhan Engkau diagungkan. Oh, mari kita puji Dia, mari kita agungkan namanya, sebab Dia Allah yang perkasa, Allah yang besar kuasa dan anugerahnya bagi kita. Engkaulah Tuhan kami, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan. Engkaulah Tuhan kami.
menaikkan pujian bagi-Mu, sebab Engkau Allah kami yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oh marilah puji namanya, oh puji Dia selamanya, sampai masa akhir hayatku. kami nyanyikan bagi-Mu Tuhan. Bahwa kami rindu sampai masa akhir hidup kami. Kami mau terus meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyembah-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi-Mu Bapa. Karena kasih dan kemurahan-Mu sampai saat ini Tuhan, kami masih diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami memulai kebenaran firman-Mu, mari Engkau hadir bersama-sama dengan kami, mengurapi hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman Tuhan, dan mengurapi jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di atas firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam ibadah online kita pada minggu pagi ini. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya akan membacakan hanya beberapa bagian ayat saja, saya tidak membahasnya secara keseluruhan, tetapi hanya poin-poin penting saja yang akan menjadi pokok bahan renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lihat Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat 4, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, nanti ayat yang ke-8 dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber dari segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami,
sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat yang ke-8, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11, ada 2 bagian penting yang akan menjadi pokok perenungan kita. Dari pembacaan ayat yang sudah kita baca tadi dengan topik penghiburan di masa sukar, ada 2 bagian penting yang akan menjadi pokok renungan kita pada malam hari ini. Bagian yang pertama, penghiburan di masa sukar yang bisa kita temukan adalah adanya peran aktif Allah bagi kita yang melakukan kehendak-Nya. Harus diakui bahwa tekanan hidup manusia dari waktu ke waktu tidak akan semakin mudah, justru menjadi lebih besar. Namun apa yang kita pahami, apa yang kita alami sebagai orang Kristen ketika kita menjalani hidup dalam tekanan. Dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga, kita menemukan ada peran aktif Allah yang menolong kita sebagai penghiburan di masa sukar. Peran aktif Allah yang kita temui bisa kita lihat dalam ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua dari pasal 1, kita menemukan ada kata di sana bahwa Yesus Kristus menyertai kita. Jadi kata pertama peran aktif yang dilakukan oleh Allah bagi umatnya adalah Allah menyertai kita. Kata penyertaan itu mempunyai arti atau mempunyai makna. Yang pertama adalah persatuan atau kumpulan. Yang berarti di sana ketika Allah menyertai kita, Ia menemani kita, Ia mendampingi kita, dan Ia bersama-sama dengan kita. Kemudian yang kedua, dari kata menyertai, di sana kita menemukan kata partisipasi. Yang berarti Allah ikut, Allah ambil bagian dan memberikan bantuan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita temukan kata atensi dari kata menyertai tadi, yang berarti menghadiri, Allah hadir, mengikuti, mengurus atau memihak. Jadi ini bagian yang pertama, bagaimana penghiburan itu terjadi di masa sukar dengan penyertaan Allah bagi kita. Bagian yang berikutnya kita menemukan dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, khusus dalam ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Penghiburan di masa sukar dan peran aktif Allah di dalam kehidupan kita tidak hanya terjadi dalam penyertaan Allah saja kepada kita. Tidak hanya disertai saja, tetapi di sana dikatakan bahwa apa? Bahwa ada kelanjutan lain yang dilakukan Allah kepada kita. Yaitu di sana dikatakan bahwa Bapa itu adalah Bapa yang penuh belas kasih. Dan Bapa adalah Bapa sumber segala penghiburan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari 3 kata menyertai, kemudian penuh belas kasihan, dan Allah sumber penghiburan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa tekanan
tekanan dari kalimat ini muncul di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Jika kita melihat di dalam Alkitab kita melihat dalam ayat khususnya konteks dari 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat yang ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukum mati. Tetapi hal itu terjadi supaya jangan kami menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Jadi peran aktif Allah menyertai, peran aktif Allah penuh belas kasihan, peran aktif Allah sebagai sumber penghiburan. Karena di sana kita menemukan ada bagian yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang dialami oleh Rasul Paulus disebutkan tadi bahwa apa? Bahwa ada beban yang ditanggungkan di atas mereka begitu besar dan begitu berat. Kemudian mereka juga telah putus asa akan hidup kami. Bahkan mereka merasa bahwa seolah-olah mereka telah dijatuhi hukum mati. Kalau kita melihat konteks berikutnya dalam pasal 11 ayat 23 sampai 27. Di sana Paulus menggambarkan secara rinci bagaimana kelemahan dan penderitaan yang dialami dalam pemberitaan Injil. Sehingga keluar pernyataan Paulus yang mengatakan bahwa begitu besar beban yang ditanggungkan atas kami. Kemudian begitu putus asa kami. Seakan hidup kami akan mati. Bahkan seolah-olah beban yang kami dapatkan sekarang ini adalah beban yang dikonotasi atau beban yang digambarkan dengan jatuhnya hukum mati atau dijatuhi hukum mati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sulit kita membayangkan bagaimana Paulus bertahan dalam penderitaan seperti itu. Sebagai pengikut Kristus, sebagai jemaat Kristus, kita juga sering merasakan tekanan-tekanan, beban-beban, bahkan penderitaan-penderitaan. Bahwa segala-galanya seolah tidak sanggup kita tanggung. Segala-galanya sepertinya hanya sebuah penderitaan saja. Seringkali muncul dalam pikiran kita untuk menarik diri dari tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Paulus dalam mengikut Tuhan mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak penolakan, dan ia mengalami proses pembentukan diri untuk menjadi seorang pelayan. Saya percaya bahwa ketika dia mengatakan bahwa dia menyertai kita, dia penuh belas kasihan dan dia sumber penghiburan. Di sana dia sedang menegaskan bahwa bagian pertama kita adalah milik Tuhan. Yang berarti ketika kita mengalami penyertaan Yesus atau penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kehadirannya ada di dalam setiap segi kehidupan kita. Kehadiran yang penuh kasih yang dianugerahkan untuk menemani, untuk mendampingi, bahkan dia berpartisipasi mengambil bagian dari setiap beban yang saya dan saudara alami. Yang kedua, dari partisipasi Allah ini kita melihat selain pengakuan bahwa kita adalah milik Tuhan karena dia menyertai kita, di sana kita juga melihat bahwa ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami kesusahan dan kesukaran, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa datang kepada Yesus karena dia memiliki sifat dan sumber kelembutan, sumber kesabaran, sumber kebaikan dan penghiburan yang berlimpah-limpah. Pertanyaan bagi kita dalam situasi sekarang ini, apakah kita merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita merasakan penghiburan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita merasakan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita?
Francis Chan berkata, iman tidak bisa bergandeng tangan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran dan ketakutan menandakan bahwa kita tidak cukup untuk mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah yang lebih besar. Allah yang berjanji bahwa Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Setelah kita melihat bagian yang pertama, peran aktifnya Allah bagi kita dalam melakukan kehendak-Nya. Bagian yang berikutnya, apa yang bisa kita lihat dari pembacaan kita ketika penghiburan yang dilakukan Allah di masa sukar. Bagian yang kedua yang kita lihat bahwa penghiburan di masa sukar memungkinkan perubahan persepsi hidup. Mari kita lihat dalam ayat yang keempat, ayat yang ketujuh dan ayat yang ke-9. Ayat yang keempat berbunyi demikian. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kemudian ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukum mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Bagian yang kedua yang kita lihat bahwa setelah Allah melakukan penyertaan kepada kita, setelah Allah sebagai sumber dari penghiburan, kemudian Allah sumber dari segala berkat dan kasih, itu memberikannya kepada kita. Perubahan persepsi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dari ayat yang keempat tadi kita melihat di sana, ketika Allah sudah berkarya, ketika Allah sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di sana bahwa apa? Bahwa kita harus menghibur dan memberi pengharapan bagi orang lain. Karena penghiburan, pengharapan, penyertaan Allah itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bagikan kepada orang lain. Lebih daripada itu, dikatakan bahwa ketika kita melakukan demikian, kita tidak lagi hanya berorientasi kepada diri kita sendiri, tetapi kita melihat di sana bahwa orientasi itu atau kesadaran itu bisa terjadi kepada kita. Karena Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Victor Hugo berkata, penderitaan dan kesengsaraan seringkali mengubah persepsi secara internal dan eksternal. Apa itu persepsi? Persepsi ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti yang luas adalah pandangan atau pengertian bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi dikatakan tadi ada dua bagian. Yang pertama dia bersifat internal, perubahan dari dalam. Nah, perubahan atau persepsi atau pola pandang atau cara kita memandang itu dari dalam, itu dilihat yang pertama bisa terjadi karena adanya informasi yang masuk melalui indera. Adanya perhatian, adanya minat, adanya kebutuhan, adanya suasana hati atau keadaan emosi yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk menunjukkan bagaimana dia mengalami perubahan ketika Allah berkarya di dalam hidupnya. Sedangkan persepsi eksternal adalah persepsi atau pola pandang yang mengubah kita dari sudut apa? Dari sudut ukuran atau penempatan objek dan stimulus. Kemudian warna apa? Keunikan apa? Intensitas apa? Gerakan apa yang dilakukan dari luar sehingga bisa mengubah pola pandang atau mengubah persepsi di dalam kehidupan kita. Belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita telah melihat bahwa ketika Allah
melakukan penyertaan, ketika Allah melakukan penghiburan, ketika Allah memberikan segala sumber belas kasih-Nya kepada kita, kita sedang diajar, kita sedang diubah sebuah persepsi, sebuah pemikiran, dan belajar sebuah kerendahan hati bahwa ada banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam dimensi hidup kita. Apakah perubahan itu secara eksternal? Apakah itu perubahan secara internal? Perubahan-perubahan itu terjadi atau perubahan-perubahan itu terwujud dalam pola hidup yang tergambar dalam sikap bagaimana kita melihat Dia menghadapi kesukaran-kesukaran yang terjadi. Kesukaran semacam apa? Bisa saja kesukaran ekonomi, kesukaran pekerjaan, kesukaran pendidikan, kesukaran pelayanan, kesukaran komunikasi, kesukaran di dalam keluarga, kesukaran masa depan, kesukaran karena usia kita yang lanjut, kesukaran dari sakit penyakit yang terjadi yang kita alami. Ketika Paulus menegaskan bahwa jangan menaruh kepercayaan kepada diri kita sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Ia sedang mengingatkan kita bahwa skala perubahan atau persepsi itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mengakui bahwa di atas semua hal, persepsi perubahan dan kesukaran terjadi, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya Bapa yang sangat mengasihi kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang
persembahan syukur kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya Tuhan kami senantiasa bersyukur kepadamu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan bersama-sama datang untuk membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang akan mempersembahkan persembahan syukurnya Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan Tuhan, kiranya Engkau mengajar setiap kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap untuk memberikan persembahan syukur kami dengan sukacita. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri semua, sebentar kita akan tutup ibadah kita, sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Kau
Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini karena anugerah dan kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah menuntun dan menyertai kami. Bahkan firman-Mu yang telah membentuk hidup kami, sehingga firman-Mu itu akan terus berkarya di atas hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Begitu juga dengan hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan yang lain. Buatkan mereka terus bertambah di dalam Engkau, sehingga segala sesuatunya indah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat kesetiaan-Mu dan Tuhan melihat ketaatan-Mu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia firmankan dan imankan itu terjadi dalam hidup saudara. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu lentang kedua tangan saudara. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan menyertai kita semua sejak siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkati Tuhan, kita katakan amin.